Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Predian dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa 187205080. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran saya, yaitu Pintar Ilmu Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Joni SPDI. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi, pengertian bisnis, pengertian perusahaan, manajemen, dan organisasi. Pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Berhubungan dengan kelangkaan sumber daya, pilihan alternatif, dan opportunity cost. Pengertian ekonomi. Ekonomi deskriptif yaitu menggambarkan keadaan aktual ekonomi secara deskriptif. Ekonomi terapan yaitu teori kebijakan ekonomi yang mempelajari tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Pengertian dan istilah. Yang pertama, ada barang dan jasa. Benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, barang ekonomi dan jasa. Barang ekonomi yaitu barang pemenuh kebutuhan masyarakat yang sifatnya langka atau terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau biaya. Sedangkan barang bebas yaitu barang yang tersedia cukup banyak sehingga masyarakat tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Ruang lingkup. Yang pertama, ada mikroekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup individu, misalnya perusahaan dan rumah tangga, terdiri dari interaksi di pasar barang sampai dengan harga, tingkah laku pembeli dan penjual atau efisiensi input, interaksi di pasar, faktor produksi atau maksimisasi keuntungan. Yang kedua, ada makroekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan, kajian perekonomian secara nasional, pengeluaran agregatif atau full employment. Yang ketiga, dan pengangguran dan inflasi. Metodologi ilmu ekonomi. Yang pertama, teori ekonomi, yaitu teori yang membahas atau menjelaskan dan memprediksi gejala atau fenomena saling keterkaitan antara variabel perilaku masyarakat. Yang kedua, model ekonomi, pola keterkaitan antara variabel yang dapat dipresentasikan secara verbal, tabulasi, diagram atau grafis, dan matematis. Metodologi ekonomi yang ketiga ada deduktif dan induktif. Deduktif yaitu pengambilan kesimpulan untuk hal khusus dari fenomena yang berlaku umum. Contohnya, teori permintaan dan teori penawaran. Sedangkan induktif mengambil kesimpulan untuk hal-hal umum dari fenomena yang berlaku khusus. Biasanya digunakan sebagai dasar pengembangan teori ilmiah. Metodologi ilmu ekonomi dan ada ceteris paribus dan fallacy of composition. Ceteris paribus yaitu penyederhanaan model dengan mengasumsikan faktor lain konstan. Fallacy of composition yaitu apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar.
Selanjutnya, metodologi ilmu ekonomi ada ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif mempelajari perilaku ekonomi secara apa adanya. Sedangkan ekonomi normatif mempelajari bagaimana sebaiknya hubungan antara variabel, mengevaluasinya sebagai baik atau buruk, menyarankan tindakan tertentu. Pengantar bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business atau busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jenis-jenis barang terdiri dari 1. Barang, 2. Jasa, dan 3. Toko atau gabungan barang dan jasa. Perusahaan yaitu suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Pengertian industri dan bisnis. Industri adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama. Sedangkan perusahaan adalah mengolah material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Sedangkan bisnis adalah kegiatan membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan atau tidak. Kesempatan bisnis. Kesempatan bisnis adalah kesempatan dalam berbisnis yang dapat dieksploitasi secara baik dan menguntungkan, yang mana kesempatan bisnis timbul dari adanya kebutuhan baru atau perubahan akan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, para businessman harus jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat. Hakikat bisnis. Seorang pembisnis harus melihat kebutuhan masyarakat, lingkungannya, dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan. Intinya, pembisnis harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan korban atau biaya yang ditanggungnya dalam kegiatan produksi dan menyajikan kepada konsumen atau masyarakat. Pengertian perusahaan. Perusahaan yaitu suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Sistem-sistem perusahaan yang pertama ada kompleks, kedua satu kesatuan, ketiga berjenis, keempat saling bergantung, dan kelima dinamis. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Letak perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya.
yaitu yang pertama harga bahan mentah atau bahan pembantu, yang kedua tingkat upah buruh, ketiga tanah, keempat pajak, kelima tingkat bunga, keenam biaya alat produksi tahan lama, dan ketujuh biaya atas jasa pihak ketiga. 4 jenis letak perusahaan. Yang pertama terkait dengan keadaan alam atau pabrik semen. Yang kedua terkait sejarah, yaitu batik Yogya. Yang ketiga terkait oleh pemerintah, Surabaya Industrial Estate Rungkut atau Share. Dan yang keempat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Perusahaan dan lembaga sosial. Tujuan pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis adalah mencari keuntungan atau profit, dan tujuan sosial adalah memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyediaan faktor-faktor produksi, dan masyarakat luas. Lingkungan perusahaan. Ada lingkungan umum yang terdiri dari politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Yang kedua ada lingkungan khusus, terdiri dari supplier, konsumen, dan pesaing. Pengaruh lingkungan kepada perusahaan. Pengaruh positif yaitu negara menjadi aman, perusahaan dapat menjalankan usaha dengan tenang. Pengaruh negatif yaitu negara tidak aman, perusahaan akan merasa tidak tenang. Pengertian manajemen dan organisasi. Definisi manajemen yaitu sebagai suatu proses, dan kedua sebagai suatu seni. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau perorganisasian, yang ketiga accounting atau pengeksekusian, yang keempat controlling atau pengendalian. Planning atau perencanaan merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. 4 tahapan perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Manfaat perencanaan yaitu memberikan arah dan tujuan bagi organisasi sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang, membantu perkirakan peluang di masa yang akan datang, dan efisiensi biaya. Organizer atau perorganisasian yaitu merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Accounting atau pengeksekusian atau pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Controlling atau pengendalian merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Organisasi. Proses organisasi
1. Hubungan antara peranan, yaitu ada saling pengertian, hubungan timbal balik. C. Aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya. D. Hubungan antara peranan. Yang kedua, komunikasi. Bagaimana mereka saling berkomunikasi, seberapa akurat dan tepat waktu seharusnya proses ini efektif. Komunikasi adalah awal dari interaksi. Yang ketiga, dan komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif. Pengendalian atau kontrol. A. Bagaimana perilaku anggota dikendalikan. B. Efektivitas hubungan pimpinan antar anggota. C. Pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksi. 4. Koordinasi. A. Perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. B. Bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antar orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. C. Pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Yang kelima, sosialisasi. A. Bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem. B. Cara-cara yang formal maupun informal. C. Apakah proses ini dilakukan dan mencukupi. D. Tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Yang keenam ada supervisi, yaitu kombinasi pengawasan dan pembinaan, orientasi pada perbaikan, bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. Kepemimpinan seharusnya bersifat membina atau membimbing, memperbaiki, melatih, tidak memerintah, reaktif, mempermalukan, dan menghukum. Manajer. Keterampilan relatif yang dibutuhkan oleh manajer. Yang pertama, technical skill. 2. Human relation skill. Dan conceptual skill. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau mungkin yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.